Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofsi Andrayani dengan NIM 24053106, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Mari kita mengenal lebih dalam mengenai Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suewardi Suerjaningrat. Beliau lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga bangsawan Yogyakarta, yaitu bangsawan Kadipaten Pakualam. Ki Hajar Dewantara merupakan putra dari pasangan Pangeran Suerjaningrat dan Raden Ayu Sandiah. Beliau menamatkan pendidikan dasarnya di Europis Leisure School dan melanjutkan pendidikan kedokteran di Sofia. Akan tetapi, pendidikannya di Sofia harus berhenti karena kesehatannya yang mulai memburuk. Ki Hajar Dewantara mulai menggeluti dunia jurnalisme dengan bekerja sebagai wartawan untuk Surat Kabar Sudiotomo, Medan Java, The Express, Otosan Hindia, Kaum Muda, Tajau Timur, dan Pusara. Beliau banyak menulis artikel bergaya komunikatif dan patriotik untuk menyampaikan gagasan anti-kolonial kepada pembaca. Selain menjadi wartawan, beliau juga turut terlibat dalam organisasi sosial dan politik. Beliau aktif berperan dalam seksi propaganda Budi Utomo untuk menyadarkan rakyat Indonesia betapa pentingnya persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara bersama dengan Dawes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Indonesia yang bernama Indis Partij. Partai ini beraliran nasionalisme Indonesia dan dibentuk pada tanggal 25 Desember 1912. Ketiga pendirinya kemudian dikenal dengan nama Tiga Serangkai. Indis Partij sendiri didirikan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Saat hendak mendaftarkan Indis Partij untuk mendapatkan status badan hukum, pemerintah kolonial Belanda menolak karena dianggap berpotensi membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk memberontak melawan pemerintah Belanda. Namun, beliau tidak berhenti sampai di situ saja. Beliau mendirikan Komite Bumi Putra untuk melontarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Tidak hanya itu, Ki Hajar Dewantara juga menulis artikel berjudul Al is in Nederland was, atau Seandainya Aku Seorang Belanda, dan In voor allen maar ook allen voor er, atau Untuk Satu Semua tetapi Semua Untuk Satu Juga. Tulisan ini menyebabkan beliau ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Belanda ke Pulau Bangka, tetapi Dawes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo memprotesnya. Akhirnya ketiganya diasingkan ke Belanda atas permintaan mereka sendiri. Pengasingan ini menjadi kesempatan untuk beliau memperdalam ilmu pendidikan untuk nantinya diimplementasikan di Indonesia. Cita-citanya memajukan kaum pribumi Indonesia berbuah dengan diperolehnya Europisi Akte. Sekembalinya Ki Hajar Dewantara ke Indonesia pada September 1919, beliau bergabung dengan sekolah binaan saudaranya untuk mengajar. Pengalaman ini selanjutnya digunakan untuk membangun konsep mengajar untuk lembaga pendidikan yang akan beliau dirikan. Bersama rekan perseperjuangannya, beliau mendirikan sebuah perguruan nasional yang diberi nama National Underwich Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Didirikannya perguruan ini merupakan bentuk curahan cinta beliau untuk mengembangkan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Taman Siswa dibentuk untuk menanamkan rasa kebangsaan kepada peserta didiknya agar mereka dapat mencintai bangsa dan memperjuangkan kemerdekaan untuk tanah air tempat mereka berpijak. Pada masa pembentukan Taman Siswa ini, Ki Hajar Dewantara yang saat itu berusia 40 tahun memutuskan untuk mengganti namanya dari Raden Mas Suewardi Suerjaningrat menjadi nama yang kita kenal sampai saat ini. Beliau tidak ingin menggunakan gelar kebangsawaannya karena ingin merasa lebih dekat dengan rakyat pribumi. Setelah merebut kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno mulai membentuk kabinet beserta jajaran menterinya. Atas dedikasinya terhadap pendidikan rakyat pribumi selama ini, beliau diangkat sebagai Menteri Pengajaran pertama di Indonesia. Beliau juga menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1956. Tidak hanya itu, atas kontribusinya yang begitu besar dalam mengembangkan bidang pendidikan Indonesia, tanggal lahir beliau yang jatuh pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 26 April 1959. Beliau wafat di Padepokan di Ki Hajar Dewantara dan dimakamkan di Tanah Wijaya Brata. Upacara pemakaman beliau dipimpin langsung oleh Soeharto yang berperan sebagai inspektur upacara.
Dari sini, kita bisa melihat bahwa pendidikan juga menjadi salah satu tembok dalam memperjuangkan kemerdekaan. Masyarakat yang melek pemikirannya akan sadar untuk membela dan mempertahankan kebebasan tanah air Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.